Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Masyareza dari Perbankan Syariah 2C dengan NIM akhir 202. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bulan yang mulia dan waktu istimewa teman-temanku sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Tapi lebih dari itu, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah puncak dari segala keutamaan. Ibarat perlombaan, 10 hari terakhir ini adalah garis finishnya. Maka siapa yang bersungguh-sungguh di akhirnya, dialah yang akan mendapat hadiah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, yang berarti satu hal yang sangat menakjubkan adalah perubahan semangat ibadah Rasulullah SAW. Ketika 10 hari terakhir Ramadan, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu berkata, disebutkan Rasulullah apabila telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mengencangkan sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ada malam Lailatul Qadar, yaitu hadiah terbesar dalam 10 hari terakhir. Keutamaan yang paling besar ialah Lailatul Qadar. Bayangkan, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun lebih. Usia satu kehidupan manusia. Hanya dengan satu malam, Allah bisa memberikan pahala seperti beribadah selama 83 tahun tanpa henti. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun, Allah menyembunyikan kepastian kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Agar kita bersungguh-sungguh mencarinya, sebagian hadis menyebutkan ia berada di malam-malam ganjil, seperti tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 pada bulan Ramadan. Yang ketiga ada i'tikaf. I'tikaf ini adalah tradisi sunnah di 10 hari terakhir jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW juga melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir, ialah i'tikaf ini berdiam di masjid dengan niat beribadah pada Allah. Ini bentuk pengasingan diri dari dunia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. I'tikaf bukan hanya untuk para ulama, tapi untuk siapa saja yang ingin meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjernihkan hati dan memperbanyak ibadah. Lalu ada kesempatan meraih ampunan total dengan sabda Nabi, yaitu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan malam Lailatul Qadar ini menjadi peluang besar bagi penghapusan total dosa kita, bahkan bagi dosa-dosa besar yang telah lalu. Maka jangan sia-siakan malam akhir ini. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir agar kita tidak melewatkan keutamaannya? Maka inilah amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan, seperti perbanyak sholat malam, baca Al-Quran dengan tadabbur, perbanyak doa, terutama doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, yang di mana sih doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, yang suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu ada perbanyak sedekah dan amal kebaikan. Jika memungkinkan, ambillah i'tikaf di masjid. Sebagai akhiran kata, jadi jangan orang yang merugi, teman-temanku. Bayangkan betapa ruginya kita orang yang melewati 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan lalai. Rasulullah pernah bersabda, celakalah seorang yang menjumpai bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang ketika Ramadan pergi, kita tidak berubah. Biarlah fisik kita lelah, asal dosa kita bersih. Biarlah malam kita sedikit tidur, asal akhirat kita terjaga. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Marilah kita jadikan 10 hari terakhir ini sebagai momen perubahan, momen pengampunan, dan momen kemenangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.